Cerita diawali dengan seorang pemuda Inggris dan karismatik bernama Robin Cavendish. Saat itu Robin menatap seorang wanita cantik yang kelak akan menjadi belahan jiwanya. Wanita itu bernama Diana Blacker. Tak butuh waktu lama bagi Robin untuk melamar dan menikahi pujaan hatinya tersebut. Setelah resmi menikah, pasangan itu kemudian pindah ke Kenya, tempat Robin bekerja sebagai seorang pialang teh. Semua tampak berjalan sangat sempurna, apalagi saat Diana dinyatakan positif hamil. Namun hanya dalam beberapa bulan dari hari bahagia mereka, ketika Robin sedang berolahraga bersama teman-temannya, ia merasa lengannya sangat sakit. Saat itu Diana menyarankan suaminya untuk pulang, tapi Robin menolak karena ia harus menginap di kantor kedutaan. Ada seorang tamu yang harus aku sambut, ucap Robin. Malamnya kembali rasa sakit itu menyerang Robin. Teman Robin yang bernama Colin buru-buru membawanya ke rumah sakit. Keesokan paginya, Diana mendapati suaminya sudah dibantu oleh alat respirator dan Robin pun sudah tak dapat bicara karena tak ada lagi oksigen yang masuk ke dalam pangkal tenggorokannya. Robin divonis terkena polio, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus dan menjadikan pengidapnya cacat permanen. Diana diberitahu oleh dokter bahwa Robin hanya akan bertahan beberapa bulan saja, itu pun harus dibantu dengan respirator dan akan mengalami kelumpuhan dari mulai leher ke bawah seumur hidupnya. Keluarga Diana menyarankan agar Diana meninggalkan Robin saja, tapi dengan tegas ia menolak, tak peduli bagaimana kondisi suaminya. Diana yakin ia dan Robin masih memiliki banyak harapan. Robin akan melihat anaknya tumbuh dewasa, dan keyakinan itulah yang membuat Diana berani bertindak. Ia pun memindahkan Robin ke Inggris pada tahun 1960. Robin terlihat menempati sebuah rumah sakit di Inggris bersama dengan beberapa pasien dengan kondisi serupa. Sayangnya semenjak pemindahan ini, Robin mulai mengalami depresi. Ia tak ingin lagi hidup. Berkali-kali ia mengatakan bahwa sebaiknya hidupnya diakhiri saja. Tapi Diana tidak mau menyerah pada suaminya ataupun keadaan. Diana menjadi istri setia mendampingi suaminya, mengupayakan banyak hal agar Robin mendapatkan semangat hidupnya lagi. Sebenarnya Diana sempat sangat bersedih, bukan karena kondisi suaminya, tapi karena Robin tak mau melihat lagi putranya sendiri, yaitu Jonathan. Bahkan seorang pendeta yang datang untuk menyemangati Robin agar mau ikhlas menerima semuanya. Tetapi Robin malah meludahi pendeta itu dan mengatakan bahwa Tuhan hanyalah lelucon. Hari demi hari berlalu terasa sangat lambat bagi Robin yang menunggu kematiannya. Kondisi Robin sebenarnya sudah lebih baik. Ia kini bisa bicara kembali, tapi sayangnya semangat hidupnya seolah tak ada lagi. Robin heran dengan Diana yang terus menjenguknya. Padahal Robin merasa tak berguna lagi sebagai kepala keluarga. Robin bahkan meminta Diana untuk meninggalkannya dan memulai hidup baru. Namun Diana tak ingin Robin menyerah. Diana sangat ingin Robin tetap hidup, melihat Jonathan tumbuh mengenalnya sebagai ayah dan melanjutkan hidup meski dalam keterbatasan. Diana berjanji akan membuat kehidupan Robin terasa lebih baik dan indah untuk dijalani oleh mereka. Perkataan itu memancing sedikit harapan di dada Robin, akhirnya meminta Diana untuk mengeluarkannya dari rumah sakit. Selanjutnya Diana terlihat menemui kepala rumah sakit Dr. Inwestel. Dokter tersebut tidak mengizinkan Robin untuk keluar dari sana karena tanpa respirator itu Robin akan meninggal dalam 2 menit. Tak ada satupun pengidap polio keluar dari rumah sakit dan hanya rumah sakitlah yang mampu memberikan perawatan. Tapi Diana tetap nekat. Ia bersama dokter yang biasa menangani Robin, yaitu Dr. Khan, dan beberapa suster, diam-diam membawa Robin keluar dari rumah sakit. Dan tiba-tiba Dr. Inwestel melihat itu dan tegas melarang Diana membawa suaminya. Robin pun bersikukuh bahwa ia tak ingin berada seperti di penjara. Dan jika rumah sakit tak mengizinkannya keluar, ia akan meminta istrinya untuk melapor kepada polisi.
Tiba di rumah, mereka disambut oleh keluarga dan teman-teman yang sudah menunggu. Kini Robin pun sudah mau menatap putranya. Semangat yang dulu dimiliki oleh Robin sekarang sudah kembali lagi. Robin dan Diana akan berjuang bersama dengan ditemani oleh Jonathan yang mulai tumbuh besar. Suatu hari sempat terjadi hal buruk yang mengancam nyawa Robin, di mana ketika Jonathan sedang bermain dengan anjing peliharaan mereka, tanpa sengaja kabel respirator yang menopang hidup Robin terlepas. Beruntung Diana segera mengetahuinya. Lalu di satu hari, Robin melihat putranya sedang mendorong sebuah kereta bayi. Tiba-tiba terlintas ide brilian di kepalanya. Robin lantas meminta bantuan seorang temannya bernama Teddy Hall untuk membuat kursi bergerak dengan alat respirator bisa diletakkan di sana. Dan saat kursi roda itu pun jadi, Robin kini tak hanya bisa di dalam kamarnya saja. Ia bisa pergi keluar rumah dengan bantuan kursi roda dan mesin respirator yang menggunakan baterai. Robin dan Diana datang berkunjung ke rumah sakit untuk menunjukkan bahwa keraguan semua orang kalau penyandang polio tidak akan bertahan bila dirawat di luar rumah sakit tidaklah benar. Robin memperlihatkan ke pasien lainnya bila mereka bisa bebas seperti dirinya. Di tahun 1965, terlihat Jonathan yang sudah semakin besar dan Robin masih bisa melihat putra sematawayangnya tumbuh. Satu hari Jonathan tampak sedang melihat sebuah album foto lama ayah dan ibunya saat di Afrika. Ia kemudian bertanya, apakah mereka bisa pergi lagi ke sana? Pertanyaan itu membuat Robin sangat sedih. Diana yang tak kehabisan akal lantas membeli mobil van dan keluarga kecil mereka berangkat pergi berpetualang ke beberapa lokasi yang tak jauh dari tempat tinggal mereka. 5 tahun berlalu, Robin masih bertahan serta banyak melakukan aktivitas meski harus bergantung pada kursi rodanya. Ia mulai berinteraksi dengan banyak orang yang sangat mengaguminya. Sementara Jonathan tumbuh menjadi anak yang sangat bahagia. Ia bangga terhadap ayah dan ibunya. Tak lama kemudian, Robin mengajak keluarganya melancong ke Spanyol. Mereka menyewa pesawat kargo dan pergi dengan tetap menggunakan mobil van. Mereka berada di Spanyol pada tahun 1971, menjelajah negara tersebut dengan penuh kebahagiaan. Namun di tengah keceriaan itu, situasi tiba-tiba berubah menjadi menegangkan. Alat respirator pernafasan Robin mendadak meledak. Diana pun panik. Untung saja mereka memiliki alat pernafasan manual. Diana lalu berinisiatif menelpon Teddy agar menyusul mereka ke Spanyol. Tapi butuh waktu untuk itu. Akhirnya mereka terpaksa bermalam di sana. Uniknya setiap orang yang lewat justru ikut berhenti menemani mereka dan kisah Robin menjadi inspirasi bagi mereka. Sampai keesokan harinya, Teddy datang dan segera memperbaiki respirator tersebut. Dan ketika respirator itu berhasil diperbaiki, mereka semua terlihat bersorak. Robin yang sangat bertekad agar kursi roda temuan Teddy bisa dipakai banyak orang yang mengidap polio, lalu memperkenalkan Teddy dengan Dr. Clement, seorang pemilik yayasan disabilitas. Clement sangat tertarik dengan temuan Teddy. Ia ingin sekali memproduksi lebih banyak kursi seperti itu untuk para penyandang cacat, dan Clement berjanji akan membantu dalam urusan mencari investor. Bersama-sama mereka pergi ke sebuah rumah sakit di Jerman, namun mereka ditolak mentah-mentah di sana karena harapan hidup penyandang polio sangatlah kecil. Satu hari Robin hadir di sebuah pertemuan yang membahas penyakit polio. Dia datang sebagai salah satu pembicara. Awalnya perkataan Robin ditentang oleh salah satu dokter yang hadir, tapi mereka pun akhirnya mengerti apa tujuan Robin, dan Robin disambut dengan tepuk tangan yang sangat meriah. Pada tahun 1981, Jonathan yang sudah tumbuh remaja mendengar sang ibu berteriak saat tengah malam memanggilnya. Ketika mendatangi kamar kedua orang tuanya, ia terkejut melihat ayahnya yang sudah dipenuhi darah.
Keesokan harinya, saat diperiksa oleh seorang dokter, Robin dinyatakan mengalami iritasi di bagian paru-parunya karena terlalu lama menggunakan respirator. Mendengar itu, Robin kembali kehilangan semangat hidupnya. Ia ingin menyerah dan mengakhiri apa yang selama ini diperjuangkannya, yaitu kehidupan. Robin menginginkan dirinya disuntik mati dengan meminta bantuan kepada Dr. Clement. Robin kemudian mendiskusikan keputusannya yang telah bulat kepada Dr. Clement. Ia menyarankan supaya Diana dan Jonathan tidak boleh terlibat karena penjara bisa menunggu mereka. Robin dan Diana kemudian terlihat mengadakan sebuah pesta perpisahan. Banyak saudara dan teman-teman mereka yang datang. Mereka semua bersedih, tapi mereka berusaha menyembunyikannya di belakang Robin. Dan tibalah hari yang ditunggu itu. Robin menginstruksikan keluarganya untuk pergi dan kembali lagi pada pukul 12 tepat. Tak lama setelah itu, Diana yang sedang menunggu di luar bersama Jonathan melihat Dr. Clement telah selesai menjalankan tugasnya. Diana pun bergegas masuk ke dalam rumah. Saat itu waktu menunjukkan pukul 12 kurang. Diana dan Jonathan mendapati Robin yang ternyata masih hidup. Mereka pun masih sempat mendengarkan kata perpisahan dari sang kepala keluarga. Robin mengungkapkan cintanya yang besar kepada mereka berdua. Diana membalasnya dengan ucapan bahwa Robin telah memberikan hidup yang indah untuk mereka. Dan tak lama setelah kecupan terakhir dari sang istri, Robin pun meninggal dunia. Ia meninggal setelah mengubah kehidupan banyak orang yang senasib seperti dirinya. Diana sendiri tidak pernah menikah lagi selepas suaminya meninggal. Ia memilih fokus mendampingi Jonathan dewasa dan memiliki 3 orang cucu. Jonathan bekerja sebagai seorang produser film. Breathe adalah film yang didedikasikan Jonathan untuk ayah dan ibunya.